Halo semuanya, perkenalkan saya Gustiayu Anissa Aldina sebagai mahasiswa S1 Program Studi Statistika di Universitas Pajajaran. Pada video kali ini, saya akan sharing hasil analisis terhadap bencana tanah longsor di Jawa Barat pada tahun 2024. Nantinya, hasil analisis akan disajikan berupa laporan analisis data dan juga dashboard yang interaktif. Yang melatar belakangi dibentuknya penelitiannya ini yaitu karena Jawa Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan kasus bencana tanah longsor yang tertinggi, sehingga analisis spasial menjadi penting untuk memahami pola kejadian, faktor resiko, dan juga keterkaitan antar wilayah. Longsor menimpa permukiman terjadi di sebuah lereng gunung di Kampung Condong, Desa Warga Luyu, Kecamatan Anjarsari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya 3 orang warga dilaporkan masih tertimbun material longsor. Bencana tanah longsor dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. Namun, yang seringkali menjadi masalah dalam analisis bencana adalah bahwa seringkali kejadian di suatu wilayah dipengaruhi oleh wilayah lain yang juga berdekatan, sehingga asumsi independensi pada statistik konvensional seringkali tidak terpenuhi. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan spasial untuk menangkap keterkaitan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan pada analisis kali ini bersumber dari website resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu data bencana tanah longsor di Jawa Barat pada tahun 2024. Variabel yang digunakan yaitu jumlah kejadian tanah longsor di Jawa Barat sebagai variabel respon, dan juga variabel-variabel pendukung berupa faktor lingkungan dan kondisi infrastruktur. Pada dashboard terlihat bahwa pola sebaran kejadian tanah longsor secara spasial. Terlihat bahwa kejadian tanah longsor tidak tersebar secara acak, melainkan membentuk klaster di wilayah tertentu, khususnya di daerah dengan kondisi topografi dan curah hujan tertentu. Fitur interaktif dapat digunakan untuk mengeksplorasi setiap wilayah secara lebih detail. Analisis dimulai dengan statistik deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan pengujian efek spasial. Setelah teridentifikasi adanya ketergantungan spasial, model yang digunakan adalah Spatial Durbin Model atau SDM yang mampu menangkap pengaruh langsung dan tidak langsung antar wilayah. Pemilihan model dilakukan berdasarkan kriteria AIC untuk mendapatkan model terbaik. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap kejadian tanah longsor. Selain itu, terdapat spillover effect di mana kondisi suatu wilayah turut dipengaruhi oleh wilayah sekitarnya. Hal ini menegaskan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan lintas wilayah. Berdasarkan hasil pemodelan spasial yang telah dilakukan, model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Spatial Durbin Model atau SDM. Pemilihan model dilakukan dengan membandingkan beberapa model, yaitu ALS, SAR, SEM, SDM menggunakan kriteria AIC. Prinsip utama dalam penggunaan AIC adalah bahwa model dengan nilai AIC paling kecil dianggap sebagai model yang paling optimal karena mampu memberikan keseimbangan terbaik antara ketepatan model dan kompleksitas parameter yang digunakan. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa SDM atau Spatial Durbin Model memiliki nilai AIC yang lebih kecil dibandingkan model lainnya, khususnya model spasial alternatif seperti SAR dan SEM. Hal ini mengindikasikan bahwa SDM memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjelaskan variasi jumlah kejadian tanah longsor di Jawa Barat. Selain itu, SDM dipilih karena mampu menangkap pengaruh langsung variabel independen di suatu wilayah serta pengaruh tidak langsung atau spillover effect dari wilayah sekitarnya yang sangat relevan untuk fenomena bencana alam yang tidak mengenal batas administratif. Pada hasil estimasi Spatial Durbin Model, variabel kepadatan penduduk menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap jumlah kejadian. Koefisien bernilai negatif mengindikasikan bahwa peningkatan kepadatan penduduk di suatu wilayah cenderung berkaitan dengan penurunan jumlah kejadian longsor. Hal ini dapat dijelaskan secara logis karena wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi umumnya merupakan wilayah perkotaan yang memiliki infrastruktur lebih baik, sistem drainase yang lebih memadai, serta kondisi topografi yang relatif lebih stabil dibandingkan wilayah pedesaan atau pegunungan. Variabel layak huni juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kejadian longsor.
Sementara variabel panjang jalan dan kepemilikan ketahanan bangunan menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan secara langsung terhadap jumlah kejadian longsor. Peta LISA mengelompokkan wilayah ke dalam beberapa klaster utama, yaitu high-high, low-low, high-low, dan low-high, yang masing-masing mencerminkan karakteristik risiko longsor yang berbeda. Wilayah yang termasuk dalam kategori high-high yaitu wilayah dengan jumlah kejadian longsor tinggi dan dikelilingi oleh wilayah dengan kejadian longsor yang juga tinggi, terutama terkonsentrasi di bagian selatan dan barat Jawa Barat. Kabupaten yang termasuk dalam klaster ini yaitu Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. Pola ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut merupakan hotspot longsor. Kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi topografi perbukitan, curah hujan tinggi, serta penggunaan lahan yang rentan terhadap pergerakan tanah. Oleh karena itu, wilayah high-high menjadi prioritas utama dalam perencanaan mitigasi. Sebaliknya, yang tergolong dalam kategori low-low yaitu wilayah dengan longsor rendah cenderung di bagian utara Jawa Barat seperti Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, serta kota Bekasi dan kota Depok. Pola ini mencerminkan wilayah yang relatif lebih stabil dari sisi kejadian tanah longsor yang umumnya memiliki kondisi topografi datar dan tingkat urbanisasi tinggi. Selain klaster utama, LISA juga menunjukkan adanya wilayah dengan pola high-low, yaitu wilayah dengan kejadian tinggi dikelilingi dengan kejadian rendah, seperti area transisi di kota Sukabumi dan juga sebagian wilayah kota Tasikmalaya. Interpolasi inverse distance weighting digunakan untuk memvisualisasikan pola spasial jumlah kejadian tanah longsor secara kontinu berdasarkan titik sentroid masing-masing kabupaten kota di Jawa Barat. Metode IDW berasumsi bahwa lokasi yang berdekatan memiliki karakteristik yang lebih mirip dibandingkan lokasi yang berjauhan, sehingga nilai interpolasi di suatu titik dipengaruhi secara lebih besar oleh titik-titik observasi terdekat. Hasil interpolasi menunjukkan adanya variasi intensitas kejadian tanah longsor yang cukup jelas antar wilayah. Area dengan warna yang lebih terang hingga kekuningan merepresentasikan wilayah dengan estimasi jumlah kejadian longsor yang relatif tinggi. Sedangkan area dengan warna biru hingga gelap menunjukkan wilayah dengan intensitas kejadian yang lebih rendah. Pola ini memperlihatkan bahwa kejadian longsor di Jawa Barat tidak tersebar secara merata, melainkan membentuk konsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu. Terlihat bahwa terdapat beberapa hotspot longsor, yaitu wilayah dengan nilai interpolasi tinggi yang dikelilingi oleh wilayah dengan intensitas yang juga relatif tinggi. Pola ini mengindikasikan bahwa kejadian tanah longsor cenderung terakumulasi pada kawasan dengan karakteristik geografis dan lingkungan tertentu, seperti wilayah perbukitan atau daerah dengan curah hujan tinggi. Sebaliknya, wilayah dengan nilai interpolasi rendah cenderung berada pada area yang relatif lebih datar atau telah berkembang secara urban, sehingga resiko kejadian longsor lebih kecil. Gradien warna yang terbentuk secara halus pada peta interpolasi menunjukkan adanya transisi spasial yang kontinu antar wilayah. Hal ini menandakan bahwa perubahan jumlah kejadian longsor tidak terjadi secara tiba-tiba antar batas administratif, melainkan mengikuti pola spasial yang gradual. Temuan ini sejalan dengan pendekatan analisis spasial yang menekankan bahwa fenomena bencana alam bersifat lintas wilayah dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya. Interpolasi IDW juga berfungsi sebagai alat eksploratif untuk mengidentifikasi wilayah dengan potensi risiko longsor yang lebih tinggi, meskipun wilayah tersebut tidak memiliki nilai observasi yang ekstrim. Dengan demikian, peta interpolasi ini dapat membantu dalam penentuan wilayah prioritas mitigasi, terutama pada area transisi antara zona risiko tinggi dan rendah. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa hasil interpolasi IDW sangat dipengaruhi oleh distribusi titik data dan jarak antar titik. Oleh karena itu, peta interpolasi ini tidak dimaksudkan sebagai prediksi absolut, melainkan sebagai gambaran pola spasial umum yang melengkapi hasil analisis statistik dan pemodelan spasial sebelumnya. Sebagai kesimpulan, analisis spasial terlihat bahwa terbukti dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pola dan faktor terjadinya bencana tanah longsor di Jawa Barat. Hasil ini diharapkan mampu mendukung
perencanaan mitigasi bencana yang lebih terarah, khususnya dengan mempertimbangkan adanya keterkaitan antar wilayah. Sekian yang dapat saya paparkan. Semoga hasil analisis data dan dashboard interaktif yang dibuat dapat menjadi sarana eksplorasi data dan mendukung pengambilan keputusan kebijakan yang berbasis spasial. Statistika sangat menyenangkan, bukan? Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.